أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awal langkah senantiasa kita muhasabah ingat untuk diri di mana suatu hari kita akan kembali kepada Allah. Jika dosa di dalam badan belum sembuh, maka sangat tidak mungkin orang tersebut akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, bahkan bisa dalam keadaan mati kafir. Sebagaimana yang tersebut di At-Taubah ayat 125, fa ammal ladzi fi qulubihim marad, maka adapun orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsim, Allah akan tambah penyakit hatinya itu tambah parah, wa matu wa hum kafirun, dan ia akan mati dalam keadaan kafir. Maka tiada jalan kecuali merubah diri atau istilahnya taubat, dan salah satu sebab taubat perbanyak membaca istighfar. InsyaAllah Allah tuntun menjadi lebih mulia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika kita berfikir, kita cermati, maka kita akan menyadari bahawa tiada kekuatan diri walau 1 rupiah. Semua yang ada pada diri kita dan di sekeliling kita semua adalah karya daripada Allah. Maka seyogianya kita berterima kasih kepada Allah. Bahasa lainnya yaitu bersyukur kepada Allah dengan mengejarkan perintah, menjauhi larangan. Dengan bersyukur Allah tambah nikmat, dan ingat jika kalian ingkar azab Allah itu amat pedih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian daripada itu Allah menuntun kita dalam ayat 56 surat Al-Ahzab untuk supaya selalu berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Islam mencintai baginda itu adalah kewajiban. Bahkan diberi imbalan yang amat besar, di antaranya man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya 1 kali saja, Allah akan selawati orang tersebut 10 kali, dan saya juga akan berselawat untuk orang tersebut 10 kali. Demikian agungnya selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masuk dalam majlis ta'lim atau majlis pembelajaran atau dirasah ilmu, atau yang dinamakan dengan Riyadul Jannah. Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat kebun syurga maka hinggaplah. Sahabat bertanya, ma huwa riyadul jannah ya Rasul? Apa itu kebun syurga ya Rasul? Halqul ilmi atau halqud dzikri. Orang duduk untuk belajar agama atau orang duduk untuk ingat Allah. Yang diberi pahala fikru sa'atan afdalu min sabina sanah. Berfikir sedetik itu lebih mulia daripada 70 tahun ibadah sunnah. Kita yang ada di masjid tentu lebih besar pahala bagi yang dengar di rumah, dikadakan hadir langsung ke tempat, karena hal ini adalah hal yang berat. Tapi kalau di pesantren-pesantren ini hal biasa.
setiap subuh ngaji, ya. Belajar, nanti jam 7 baru berhenti. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada yang ingat sampai di mana kita belajar? Bersuci dah masuk? Najis. Halaman 9. Ini namanya saja kitab Fardhu Ain. Semua yang ada di sini mengetahuinya hukumnya wajib. Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu wajib bagi tiap lelaki dan perempuan yang muslim. Artinya kalau tidak tuntut ilmu kadar lepas wajib, jangankan mengerjakan dosa, duduk saja sudah jadi dosa. Namun saya yakin kita semua sudah paham hal ini, tapi kita duduk untuk jadi ibadah. Karena majelis ilmu itu majelis yang sangat agung di dalam dunia ini. Innal malaikata la tad'a ajnahataha li talabil ilmi. Sesungguhnya para malaikat Allah menaungi sayap bagi para penuntut ilmu. Demikian agung dan mulianya. Najis. Jadi ketika dikatakan wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang suci. Suci itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu suci zahir, suci badan daripada najis. Definisi najis yaitu sesuatu yang kotor dalam pandangan syariah, yang dengan sebab dia menyebabkan tidak sah salat. Yang kedua yaitu suci daripada hadas. Hadas definisinya sesuatu yang kotor namun ia abstrak, diketahui dengan ilmu, diyakini dengan iman, yang dengan sebab dia tidak sah salat. Kita enggak ada wudu, kita enggak mandi junub, siapa yang tahu? Cuma yang tahu kita. Kita imani. Kenapa itu dikatakan junub? Karena kita punya ilmu. Itu abstrak. Kemudian yang ketiga, suci jawareh atau anggota tubuh daripada dosa zahir. Dosa tangan, dosa mulut, dosa mata dan seluruhnya. Itu namanya suci anggota tubuh yang zahir. Yang keempat, suci hati dari penyakit hati. Sangat banyak penyakit hati itu. Ada satu lagi yang sudah pada level khawasul khawas, yaitu suci hati daripada selain Allah. Itu kalau secara detil 5, secara umum 4. Kalau suci hati daripada selain Allah itu sulit, karena kita hidup di dunia. Akan tetapi insya Allah kalau kita minit diri, kebanyakan hidup Allah di hati, bisa. Bukan dalam artian Allah 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 Allah, bukan. Ini duduk kita enggak zikir sekarang, dan tak butuh zikir, dan tak disunahkan zikir. Kita dapat pahala. Zikir boleh, tetap dapat pahala. Maksudnya jangan enggak zikir enggak dapat pahala ngaji, tidak. Duduk aja udah pahala. Jadi suci hati daripada selain Allah, kerja cari makan untuk anak isteri karena itu kewajiban. Itu Allah di hati. Bukan salat, puasa, zakat, haji, zikir saja yang dikatakan Allah di hati. Ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, yang walau hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya. Makna tiada daya dalam zikir itu yaitu daya diri untuk menolak diri daripada semua kurang, maksiat, penyakit, kemiskinan dan sebagainya. Wala quwata, dan tiada kekuatan diri untuk mendatangkan kebaikan. Salat, puasa, zakat, haji, baik budi pekerti, tak mampu. Illa billahil aliyyil azim. Kecuali semua itu dengan bantuan Allah. Allah yang maha tinggi lagi Allah yang maha agung.
Jadi kita berharap untuk jadi orang suci, modal pertama harap pada Allah, yaitu doa. Modal kedua usaha, insya-Allah terwujud. Karena apabila kotor salah satu itu, kecuali yang nomor 5, maka rusaklah kehidupan. Dan itu tidak terjadi pada orang awam saja. Pada kita yang sudah belajar ada, bahkan yang ilmunya tinggi ada. Maka ada istilah ulama su' dan ulama benar. Ulama yang jahat itu banyak. Sekarang kita masuk dalam poin najis di halaman 9, pelajaran ketiga, najis. Kalau yang belum bisa baca Melayu, ikuti bacaan saya. Ketika saya baca, ikut baca, jadi bisa. Arti najis ialah sesuatu yang kotor, yang tidak sah sembahyang, yang menanggungnya. Arti menanggung kena di badan atau di baju. Tapi kalau di musala tidak dinamakan menanggung. Asal dia salat tidak di atas najis, sah. Walau ada setumpuk tai di depan dia. Seperti kencing. Ini kita maaf cakap, kalau enggak hati-hati kencing, parah. Hati-hatinya dua. Hati-hati tidak betul kencing. Yang kedua, jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat keluar lagi kencing, terpancing dia dengan saraf kita. Habis kencing, sunnah bagi orang tak yakin habis kencing istibra. Kalau orang yakin habis, tidak sunnah, tapi mulianya tetap istibra. Apa itu istibra? Termasuk di dalam hadis azab yang paling banyak ahli kubur, yaitu tidak istibra. Istibra itu menghabiskan kencing daripada rongga kencing dengan berdehem atau menjepit-jepit di atas kemaluan atau mengurut-ngurut kemaluan. Maka setelah istibra habislah kencing, tapi tidak bisa. Maka setelah kencing tahan sejenak, misalnya 5 detik, baru cuci kencing. Tunggu-tunggu habis kencing dalam saluran keluar. Kalau langsung cuci kencing, masalah. Dan sering, setelah cuci kencing keluar lagi, sering. Dan satu lagi, dijaga sangat. Kalau tidak kita tunggu itu, buktikan semua celana kita bau kencing. Tapi setelah kita tunggu sejenak, kita cuci. Habis itu enggak ada rasa keluar, enggak ada rasa gitu. Itu saja tetap bau kencing. Tapi pada posisi itu dimaafkan. Kalau posisi keluar, itu sangat ketara. Kalau langsung suci, mesti keluar. Dan tak perlu terlalu sensitif sehingga bawa tisu kemana segini, ke sini balut lagi. Tapi bagi orang yang betul-betul keluar lagi, mulianya dia pakai itu. Kita pakai tisu bentar, nanti kita yakin tak lagi dah keluar kita. Jadi nanti waktu musalat tinggal buang itu, cuci kepala kemaluan, selesai. Nah, ini paling banyak kasus, baik di pria atau di wanita. Kalau celana dalam ini tadi malam kita pakai, nanti coba cium. Nah, bau kencingnya jelas langsung, jelas itu kencing. Nah, tapi kalau kita sudah upaya, aman itu, tidak perlu ganti celananya. Tahi manusia, tahi binatang. Jadi tahi kita itu najis. Walaupun pada tahi ini ada kemudahan, Allah buat nama hukumnya rukhsah. Nabi melakukannya ketika setelah Nabi beol, Nabi menyapu beol dengan sesuatu yang kesat, yang dapat membersihkan dan tidak dihormati, tidak seperti roti yang dimakan. Terkadang Nabi mencucinya tok, terkadang Nabi menyapu dan mencuci. Di pada ini, ketika nanti sampai pada pasalnya kita belajar cara cuci dengan menyapu, setelah disapu ya tetap ada tinggal sedikit bercak noda, itu ma'fuin an, itu dimaafkan. Silahkan ibadah dengan demikian. Cuma masalah sedikit. Saya orang istinja dengan batu,
beliau dengan cuci. Itu ada pendapat ulama enggak sah ikut imam karena kurang saya. Kalau kita enggak terbayang itu karena negeri kita negeri lebih higher. Kemudian daripada itu tahi binatang sama, kecuali yang makfuin an, yang terlalu halus tak mampu didetek. Mana yang terlalu halus tak mampu didetek? Ini. Apa ini? Yaitu tahi wangi atau cai bahasa kita. Kan ada kalau dinding atap rumbia itu ada tahi hitam-hitam kayak tahi lalat itu. Itu tahi juga tu. Tapi dimaafkan karena terlalu halus. Kita enggak ada nanti sebagian banyak itu dia. Kemudian darah, walau darah belalang yang hijau, yang namanya pecahan daging binatang lalu mengeluarkan air itu adalah darah, baik warnanya merah, hijau dan sebagainya. Kemudian nanah infeksi pada luka. Ini ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Yang dimaafkan yang keluar dia sedikit walau disengaja. Yang keluarnya banyak disengaja tidak dimaafkan. Kayak kita ada komedo atau mun atau jerat, tren ada dikit tak dimaafkan. Tapi banyak tidak disengaja. Bahkan banyak kalau tidak disengaja juga dimaafkan untuk salat itu. Seperti kita bisul, lagi salat pup meledak. Untuk salat tu lanjutkan sampai selesai. Habis salat tu cuci ganti kain atau cuci sedentang itu. Itu namanya dimaafkan walau dasarnya najis. Bangkai lalat dan sebagainya. Bangkai lalat dan sebagainya. Ini dengar makna bangkai. Kita punya syariah. Ayat 18 surat Al-Jasyiyah. Kami jadikan kepadamu ya Muhammad syariat daripada segala urusan. Maka ikuti olehmu akannya syariah. Jangan ikuti orang-orang yang tidak punya paham. Nabi saja harus ikut syariah, apalagi kita. Sudah. Jadi binatang selain ikan dan belalang wajib sembelih. Yang enggak disembelih dinamakan bangkai. Tapi saya jelaskan lebih detail tentang bangkai. Binatang dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama suci waktu hidup, suci waktu mati walau tidak disembelih, walau busuk. Kecuali darah dan nanahnya dan taiknya, kecuali sedikit. Yaitu bangkai ikan dan belalang. Kalau belalang kecil langsung bisa goreng. Kalau belalang besar, patahin, tarik isi perutnya di tengah. Karena orang Aceh ngomong, darut kemare. Di badan dalamnya itu adalah najis. Kemudian ikan. Walau busuk halal dimakan, darah nanahnya, taiknya enggak dimaafkan. Kecuali ikan kecil-kecil, paling besar sebesar bilis besar. Itu tak dibuang darahnya, tak dibuang perutnya, bisa langsung goreng. Tapi beda dengan teri. Ini teri, ini bilis. Rendaman airnya najis. Ini bukan di dalam perutnya saja najis, dinding-dindingnya najis luarnya. Lalu dijemur, maka hukumnya najis. Kalau tidak ditiriskan ketika dicuci, maka bagi kita praduga tak bersalah, yang paling baik kalau makan teri itu beli tiriskan dulu, kemudian jemur kembali. Kemudian mau digoreng kapan saja halal. Buang kepala boleh, tak buang boleh, karena ikan kecil-kecil. Udang kecil-kecil. Udang-udang lebih kecil daripada tangan kita inilah.
Tapi sebagian ulama anggap sebesar tangan kita ini masih bisa nih, kelingking orang sederhana. Karena udang di kepalanya tai. Tua age utua udung lantang kura. Begitu kata orang tua. Jadi itu nomor 1. Nomor 2, suci waktu hidup, najis. Suci waktu hidup, suci setelah mati dengan disembelih, yaitu kategori binatang yang bisa dimakan, seperti ayam, bebek, kambing, unta dan sebagainya. Sembelih syarat sahnya cuma 2. Putus kulit luar, putus semua urat dalam. Itu nomor 1-nya. Kadang digunting dengan tang, luarnya utuh, dalamnya putus, enggak sah. Yang kedua, disembelih oleh muslim atau kafir kitabi. Ada Yahudi original patuh Taurat, Zabur, Injil, enggak patuh Quran, sah masih sembelih. Sunat sembelih ada 5. Yang pertama membaca tasmiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membaca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga membaca takbir 3 kali walau kakinya 2 atau 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat menghadapkan ke kiblat. Nabi Ismail tidur ke kanan waktu disembelih. Kita manusia dibedakan ke kiri tidur. Kalau binatang tidurnya ke kiri waktu kita sembelih, karena Nabi Ismail ke kanan tidurnya. Jadi makanya binatang berbalik, enggak kayak mayat. Yang kelima menghadap kiblat. Yang kelima doa dengan makbul. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal hadhil udiyata li fulan bin fulin. Ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah. Terima ini kurban untuk. Terima ini akikah untuk. Atau Allahumma hadza minka wa ilaika. Enggak ada terima untuk akikah atau untuk kurban. Jadi baca bismillah itu sunat, menghadap kiblat itu sunat. Kalau ada orang potong ayam ke timur dihadap sah, namun tidak barakah. Habis kita potong ayam, kita makan ayam itu, bukan salat kita, main batu, berjudi kita. Itu namanya tidak barakah. Jadi kayak di pasar orang potong ayam potong tu, pada beres sekali? Enggak. Boleh dimakan? Boleh. Lebih-lebih kita mazhab Imamuna Syafi'i radhiyallahu an. Mazhab Imamuna Syafi'i radhiyallahu an, direbus dengan najis, cuci luar, sah dimakan. Ini kita berusaha ke gunung, dapat rusa. Kalau bawa turun sempat busuk rusanya, kita rebus di gunung. Atau kita rebuslah, tempayan ada air enggak ada. Jadi bagaimana direbus? Enggak ada air, stor kencing semua, rebus. Nanti sampai kampung, suci, bisa makan. Makanya ayam potong bisa dimakan kita. Habis dipotong, dimasukin dalam air panas. Habis itu dikupas bulunya. Habis itu dicincang. Habis itu kita bawa pulang ke rumah. Cuci luar, sah makan. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Teri ikan asin, air sebelum ia dijemur, najis. Dalam tempayan itu berdarah semua. Tapi sah dimakan karena sudah dicuci luar. Itu di mazhab kita agak mudah dikit. Nomor 3, mazhab Imam Hanafi enggak boleh. Orang mazhab Imam Hanafi kayak perlakuan ayam potong. Habis dimasukkan ke air panas, dirontokkan bulu, lalu dicincang. Itu walau dicuci luar enggak boleh makan lagi mereka. Sudah dianggap masuk ke dalam najisnya. Itu di mazhab mereka, beda di mazhab kita. Kemudian nomor 3, suci hidup, suci
suci hidup tidak suci setelah mati, yaitu binatang-binatang yang tidak halal dimakan, seperti ular, harimau. Itu walau di waktu hidup kita sembelih, setelah mati tetap najis, kecuali kebutuhan untuk pengobatan, hukum makan halal tapi tetap najis. Seperti orang asma, senak, nafasnya tak beres, banyak yang sembuh memakan hati kalong, long. Jadi kita tembak, tak perlu sembelih lagi, ambil hati kalong, goreng, makan, jadi obat. Mulut kumur-kumur habis makan, hukumnya halal. Tapi tidak ada cerita halal dasar, tetap halal karena darurat. Tak ada makanan lain, yang ada di gua tu kalong semua. Pukul, masak, halal. Nah, begitu kedudukannya. Kemudian kulit daripada binatang jenis nomor 3 ini halal dijadikan pakaian dengan cara dirontokkan bulunya dan lendirnya dibuang, baru sah. Jadi kalau ada bulu beruang masih berbulu dijadikan jaket, itu enggak sah pakai, najis tu. Buang bulu, buang lendir. Kalau ular gimana tengok? Buang sisik, buang lendir. Sisik boleh karena dia anggap bahagian dari kulit. Lendir buang, sudah jadi pakaian, artinya bisa dijadikan tekstil. Hukumnya dicelup ke air yang banyak atau disirami air yang sedikit, maka jadi suci dia, tapi tak bisa dimakan. Kalau kulit lembu halal dimakan walau dah jadi sepatu, karena kalau enggak dibuat sepatu jadi kut-kut, kriuk-kriuk. Cuma dah dibuat sepatu, kita lapar kali, makanan lain enggak ada, kita potong sepatu, goreng, halal makan. Kalau sepatunya kulit lembu, lembunya disembelih. Udah. Kemudian ada binatang yang kita kurang ngerti bisa makan apa enggak. Itu sebagai dalil kitab, sebagai wawasan Google. Saya sebutkan yang pertama yaitu landak. Landak ada yang bisa dimakan, ada yang haram. Ada landak namanya kungfut, ada landak namanya duldul. Mana cirinya kalau kita ke hutan, Ustaz? Mudah. Kalau yang duldul dodol haram dimakan. Dia kalau jalan nampak kakinya gini, kayak kucing jalan. Kalau kungfut enggak nampak kakinya, jalannya begini. Numpuk dia. Yang model numpuk tu bisa dimakan. Udah. Kemudian daripada itu, musang malam di kita. Musang untuk ke pulut. Dia bertaring tengku, tapi dalam hukum dia bisa makan. Boleh lihat wawasan di Google. Nama dia bahasa Arab pakai Samur namanya. Samur namanya. Nomor 3, masuk juga binatang nomor 3. Nomor 3, kita kurang ngerti sebab, yaitu fok atau rubah. Kayak serigala kecil, bukan anjing tu, itu halal dimakan. Tak percaya tengku bilang, tak percaya lihat Google aja untuk wawasan. Kalau mau lebih yakin lihat kitab. Udah. Kemudian daripada itu hyena atau dubub yang tinggi depan sama belakang. Banyak di Planet Animal kita nonton. Belang-belang dia, tu dubub. Yang keenam, kuda Nil, itu halal dimakan. Kalau zebra itu kuda, ini kuda Nil, halal dimakan. Udah habis. Tabel binatang yang jarang dimengerti oleh kita, kita pikir itu najis padahal suci, bisa dimakan. Ni kau mau rencana makan supaya ribut, makan musang. Habis itu buat video, pasti ribut dulu sebentar. Habis itu diam lagi, karena memang sebut dalil. Cerapeng enggak bisa, musang kita tu. Musang gede itu. Walau saya enggak mau juga. Adapun ludah, jelek ludah. Hingus,
jelek hingus. Tai mata, mata, tai hidung adalah kotor dan tidak najis. Tai hidung, tai mata kotor. Mani atau sperma kotor, tidak najis. Walau tidak najis haram dimakan. Tak ada istilah boleh minum sperma suami, karena itu benda yang menjijikkan. Tapi cairan bening yang keluar waktu serendah itu madhi, itu najis. Dua-dua enggak boleh makan, satu najis satu enggak. Tapi kalau masuk madhi ke mulut, wajib kumur-kumur. Masuk sperma atau enggak ada madhi, enggak wajib kumur-kumur, buang aja. Dan orang proses upacara di rumah kan macam-macam model misalnya. Jadi waktu dia lakukan model, kalau ada keluar madhi tadi, lalu dia gumal itu sperma campur madhi, najis. Dia harus kumur-kumur. Kalau enggak dia tidur haram, karena akan terperlan liur-liur, jadi dosa. Tapi kalau mani tok-tok, itu enggak perlu kumur-kumur, sah tidur terus. Nah, itu yang pentingnya. Binatang keempat lupa saya, yaitu anjing dan babi dan asimilasi keduanya. Itu najis hidup, najis mati, walau. Kecuali satu. Lupa saya, sudah loncat tadi. Yaitu orang-orang yang kahwin dengan anjing atau babi punya anak manusia. Itu dalam kitab Sabilai menjadi perumpamaan. Interaksi dia dengan kita itu semua dimaafkan. Interaksi kita dengan dia semua dimaafkan. Dia ketemu kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam. Dia ke masjid, kakinya basah, aman. Kita salat tadi di pinggir dia, bajunya basah, kena kita, aman. Yang tidak boleh dia di rumah. Kita datang ke rumah dia, makan di piring dia, najis. Pakai baju dia, najis. Untuk pribadi dia, najis. Untuk dia hubungan dengan masyarakat, dimaafkan. Karena konteks mulia Bani Adam. Adakah yang demikian? Kita pun tak tahu, karena enggak boleh dites itu. Jadi yang kotor-kotor yang lain semua tidak najis walau bau. Seperti kita jahat waktu kecil, getik kita kasih cium kawan, pusat kita kasih cium kawan. Najiskah getik dan pusat walau bau? Tidak. Tapi bermain-main dengan yang kotor itu jelek. Sudah. Selesai itu bab najis. Semoga sudah habis kita kenal najis. Nanti baru cara bersuci dari najis. Karena ya la yaqbalullah salata man bighairi tuhur. Tidak diterima Allah salat seseorang yang tidak suci. Jadi walaupun seseorang salat, kalau dia tidak suci pada waktu kepilihan, maka salatnya tidak diterima Allah. Walau. Makanya kata Nabi, al-musalluna katsir wal muqimuna shalah qalil. Orang salat itu banyak, tapi yang mendirikan salat di dunia ini enggak banyak. Kenapa? Karena dikit yang ngerti masalah najis. Kayak kita misalnya umroh. Mana fatwa suci umroh itu? Tapi karena darurat, karena itu tempat yang dimuliakan Allah. Karena SOP bersuci mereka baru kemarin baru dicabut. Baru seminggu lebih atau 2 minggu ya. Baru dicabut oleh pemerintahan Arab Saudi. Agama Arab Saudi dari semenjak dilantik adalah agamanya Wahabi. Ini baru dibatalkan. Jadi asal enggak ada cemar, semua suci. Enggak cemar, semua suci, walau bertai. Makanya kita coba lihat-lihat atau tanya-tanya, atau yang sudah pernah berangkat, bagaimana tempat di Arab, tempat kencing. Habis itu kita keluar dengan tidak memakai sandal, terinjak, teredar. Cuma kenapa kita berani? Karena insya Allah dimaafkan Allah. Karena enggak ada tempat lain. Jangan rencana bangun Kaabah di Ulelu kita.
Itu yang kejadiannya. Jadi sangat penting mengenal najis. Udah saya bilang, banyak orang tidur, ni bangun subuh najis dia. Karena ketika dia lakukan upacara, dia enggak taruh lapik. Jadi itu yang keluar waktu upacara, belepot di tempat tidur dia. Pasti ada madhi itu. Pas mati lampu keringat, dia guling-guling dan nempel najis di badan. Makanya kalau emang udah najis, cara sucinya sirami atas saja, jangan terlalu banyak, nyerap udah suci. Lalu besok-besok kau upacara pakai lapik. Atau kalau enggak upacara pakai lapik, kalau upacara buka lapik. Bukan lapik spray ni, lapik lain. Lapik yang di atas spray, supaya ketika tumpah itu tidak mengenai kasur kita. Itu kan namanya telaten namanya. Arti telaten mekaranah bahasa Aceh, senia bahasa Aceh. Karena apa? Karena pelihara daripada najis. Tengku-tengku cemekam na najis tengku. Kalau cemekamnya benanah najis. Kalau cemekamnya kayak tanah ngendap, itu tidak najis walau bau. Karena dia ada yang perasaan hai lawan auranya. Saya rasa sampai detik ini enggak ada yang mampu. Asal congkel tarik mata tetap lihat. Itu kita enggak mampu untuk enggak lihat. Kalau tarik hidung lihat juga kan. Kalau tarik ketek, tarik pusat sama cemekam tetap. Ini kayak urutnya. Enggak bisa apa, jangan cium. Cemekam jangan cium, enggak bisa kita. Walau ada orang kita tahan sebentar, sembunyi-sembunyi, nanti tetap ada berada. Itu akal manusia itu. Jadi kadang-kadang salah persepsi ya. Udah, bahagian najis. Najis terbagi 3. Yang pertama najis ringan, yaitu kencing anak laki-laki yang di bawah 2 tahun yang hanya minum susu saja. Najis ringan. Najis yang pas kena di baju tak mesti dialiri, diperah saja, ambil air, sirami, kena semua kain ini, tidak basah kuyup, asal basah sudah suci. Bukan percik, itu salah persepsi itu. Bisa harus 1000 kali percik sampai basah ini. Udah. Jadi sini kena kencing bayi, ambil siram aja udah suci. Bayi yang laki-laki yang tidak minum kecuali ASI, makan kecuali ASI. Kalau dia sudah makan promina, air susu sapi, itu enggak boleh lagi. Tapi dia makan promina, dia makan langsat, dia makan bolu, cuma untuk rasa saja, tak masalah. Tapi ini makanan pokoknya ASI. Kalau makanan pokoknya ASI manusia, baik mamak dia atau mamak orang, itu kencing dia dihitung kencing najis mukhaffafah, najis yang ringan, bukan najis berat. Tidak anak perempuan baru lahir najisnya, kencingnya sama kayak najis kita. Itu anak perempuan. Kemudian anak kunsa, itu kita hati-hati, kadang-kadang ada kasus. Saya sehemat saya, daerah saya cuma 1 kasus. Yang lain kita enggak periksa. Tapi yang disayangkan dia udah hidup sebagai cowok. Ini siapa yang dosa? Keluarga. Jadi kunsa itu gini duduk. Ini penis kayak kita, lonceng. Di sini di bawah duduk keong kayak perempuan. Jadi dia punya 2 kelamin. Dinamakan dulu dengan waria, wanita pria. Kalau yang di Penayung, di Kota Media itu bukan wanita pria, tolen agam tu. Tolen laki tu. Sebatang ubi pribadi ada semua tu. Udah, Allahu a'lam. Jadi itu gaya aja, gaya perempuan.
Jadi kalau yang waria ini bagaimana hukum mereka Ustaz? Hukumnya kalau dia lahir diperhatikan. Kalau dia kencing dua-dua, cowok kencing, cewek kencing. Cowok kencing, cewek kencing. Itu dia perempuan kelaminan. Dianggap. Kalau dia kencing, cewek tok, dia juga perempuan. Kalau dia kencing laki tok-tok, baru dia dianggap laki walau ada keong. Dia laki tok-tok kencing, perempuan cuma hiasan kemaluan saja. Itu ada kejadian. Kalau mau lihat gambar, lihat di Google, ketik gambar kelamin waria, keluar. Dua-dua ada dia gabungan. Tapi itu kasus jarang. Nama di dalam Islam kunsa. Kalau dia jelas laki atau jelas perempuan, namanya kunsa wadih, nyata. Kalau enggak jelas, namanya kunsa muskil, membingungkan. Jadi bukan yang namanya kunsa 3 bulan cowok, 3 bulan cewek. Itu mutan yang ada begitu, siluman. 3 bulan ular, 3 bulan manusia, itu mutan itu. Itu Hinduisme itu. Dan cara membersihkan ialah dengan mempercikkan air ke tempat najis itu merata. Setelah meramas kain yang kena najis. Itu kalau najis, kencing bayi tadi, tumpah sini. Ini basah kuyup, ambil kain lain, serap lo. Misal. Kalau di sini, sapu lo. Masih bekasan air itu, ambil air, percik dalam jumlah banyak begini. Atau siram. Kena di tempat itu dah suci. Itu namanya najis ringan. Kemudian daripada itu, dan adapun kencing anak perempuan mesti dibasuh dengan mengalirkan air. Sama kayak kencing orang dewasa. Yang kedua, najis berat. Dan yaitu najis anjing dan babi dan anak keduanya, atau salah satunya. Dan cara membersihkannya ialah dengan membasuhnya 7 kali, salah satu dicampur dengan tanah yang bersih. Ni kaki saya kena najis, najis anjing atau najis babi, keinjak tai anjing, atau anjing minum di air tu, saya injak air tu. Atau pagi begini anjing jalan di pematang, badannya kena rumput berembun, saya jalan kena kain saya, itu namanya najis besar. Cara mensucikannya mesti dengan dialiri 7 kali. Satu dari yang 7 airnya keruh sebab bercampur tanah, keruh, bukan berlumpur. Atau semua keruh airnya karena air ngalir waktu pasang, udah berlumpur sendiri, jadi airnya keruh, itu semua bisa pakai. Cara mensucikannya mesti ngalir. Dan ingat, percik nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu wajib sambung. Cuci kali 1, percik ke tempat lain, itu harus sambung di situ sama 6 kali lagi. Percik ke tempat lain 5 kali lagi. Dan hati-hati dengan harus ditinggikan, karena percik ini masalah. Bagaimana kita yang cuci kaki begini-begini waktu sama anjing? Ada orang habis buru babi mandi kayak mandi biasa, itu serumah ketular virus babi semua. Istrinya dia mandi di sumur, najis babi enggak dia sama. Istrinya nyuci, udah berbabi istrinya. Kecuali kita tsunami-kan serumah. Kemudian anaknya baru lahir, mamaknya cebok kan pegang kemaluan, baru lahir dah kena babi lagi, anak-anak berbabi. Ini hati-hati sekali. Tengku, apakah dimaafkan pada iman, dimaafkan pada najis? Dimaafkan kalau enggak ketara lagi. Seperti kafir yang masuk Islam. Pada dia masuk Islam, masa-masa lampaunya dia pernah makan babi, ini dimaafkan semua.
Tak perlu dia kita ambil, kita lempar ke sungai, lalu kita naik kembali. Kah najis hidung semua. Kita ambil pipa, masukin ke mulut dia, somprot supaya keluar babi-babi bakso kemarin yang dia makan. Apa halnya? Faham kan? Itu najis mughalladah, hati-hati, kain digigit anjing. Maka waktu kita sucikan, satu yang keruh, baik nomor 1 sampai nomor 7, atau semua keruh, silakan. Tapi jangan lupa percikannya jaga. Kecuali percikan nomor 7, cuci kali ke-7 percik, itu aman. Udah, karena itu sudah posisi suci, cuma mustakmal saja. Yang terakhir najis pertengahan, dan yaitu selain dari najis ringan dan berat, maka termasuklah darah, nanah, kencing dan tahi manusia dan binatang, bangkai, minuman yang memabukkan, dan susu hewan yang tak halal dimakan, susu harimau, susu serigala, susu lonte misalnya, itu tetap suci walau dia lonte, ngerti ya? Jangan anggap dia babi. Seperti susu kucing, harimau. Jadi kucing dia sama dengan harimau. Khusus pada bulu sebut hadis yang lengket di mukena, di musalla, dimaafkan karena dia bersahabat dengan manusia. Dan Nabi cinta kepada kucing, malaikat cinta kepada kucing, sebut hadis. Sehingga dikasih nama kucing Nabi Mauza. Adalah dasar katanya mau'izah. Arti mau'izah peringatan. Karena kucing patuh pada yang pemiliknya. Tapi kita kalah sama kucing. Itu yang mau dikasih tahu sama kita. Ni kucing kita di luar, pulang Honda kita, dah tahu tu dia Honda kita, dah berdiri di depan pintu. Kita panggil, dia ikut panggilan kita, tak pernah dia melawan. Memang ketika datang tamu ke rumah kita, dia gosok-gosok badan tempat tamu, tapi dia tak mau dibawa tamu, nangis dia. Kita buang dia dari Lam Jabat, kita buang ke Pungeh, itu nanti balik dia. Kita buang dari Lam Jabat ke Darussalam, insya-Allah 1 minggu pulang dia. Kenapa? Navigasinya, kalau bahasa Aceh, mi'ong icum benapah, mana dia pernah lewat dia tahu, pulang dia. Tapi dengku kucing saya dah 2 minggu tak pulang-pulang, ketabrak mobil tak sampai ke sini dia. Ngerti ya? Report motor pasal yang teruk ulang kena orang. Baik minta pak kampung, dah giling di motor. Makanya yang kena mobil tu sedih dia tu. Banyak kadang-kadang dia lagi bermasalah hidupnya, lagi stres tu. Minta pak rumah ya halu nah. Udah. Dan cara membersihkannya ialah dengan menyiramkan air hingga mengalir benda najis itu, warna dan baunya hilang benda najis itu. Dan kalau bau saja yang belum hilang, maka dimaafkan. Udah. Ini kena najis ini. Gimana cara cucikannya? Aliri. Harus ngalir. Gimana kita aliri dengku masjid? Nggak bisa. Nggak mesti aliri. Gimana caranya? Buat jadi najis hukmiah. Ambil dulu airnya. Dah tinggal lembabnya. Dah. Jaga, lap lagi. Oh, siram dikit, lap. Kira-kira masih bau? Enggak lagi dengku. Kira-kira masih bau? Masih dengku. Kalau masih, siram dikit lagi, jangan banyak, lap lagi. Dengan kain yang lain. Masih bau? Enggak. Lembab. Tunggu kering. Atau keringkan pakai kain lain atau pakai tisu. Setelah itu tinggal sirami setempat kena air. Itu namanya dibuat dia jadi najis hukmiah. Dibuat dia jadi martabat najis kencing anak-anak. Karena enggak mungkin dia aliri. Kalau yang mungkin dia aliri, kat baju dia aliri. Ini isteri kita, anak kita sembarangan, kencing sembarangan, baju bernajis. Di sini ada kucek. Dah hilang Masuki keranjang, tinggi dikit, siram.
Atau basahi dulu baru masuk ikan ranjang supaya cepat siram. Siram atas dah suci semua. Masuk mesin cuci, aman. Keluar udah suci. Mau taruh molto silakan. Ini masjid. Tak cecak, tinggal bawa kain basah dikit. Kain lembab. Putar, dah hilang. Dan baunya pun dah hilang. Habis tu tanda dengan bolpen, atau dengan pensil atau dengan kapur. Ting 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 ting, ting semajid. Masjid cuma pakai kain basah, putar aja dah selesai. Udah enggak ada lagi bau. Tinggal nanti tuang dikit-dikit atau pakai spray, ting ting ting, baru dipel. Yang kayak Masjid Raya Baitur Rahman, yang ni pagi dah mulai pel ini. Di situ burung penuh, di sini dijadikan pel semua. Kita di situ burung, di sini buang sampai hilang bekasnya. Setelah hilang bekasnya, tinggal siram saja sudah suci. Tapi kalau masih bertahi harus dialiri, enggak mungkin. Kemudian udah suci, udah bersih begini Tengku, tapi ini najis sebenarnya Tengku. Kami pel ini dalam keadaan najis. Itu cukup dengan buka ini atau air dikit, sirami saja udah suci. Kalau ini semua Tengku, dengan kita sirami air sudah suci karena dia udah pada posisi bersih. Kecuali yang tak nampak di mata itu cukup dengan dhan. Kita cebok. Kaglih pahana. Udah cukup. Enggak mesti diteropong lihat, enggak mesti. Cuma kadang-kadang kita buru-buru. Ada orang cium-cium, bau, Pak bau. Rupanya pas dia cuci ada partikel naik ke sudut pantat sini. Terjepit, yang dicuci di sini. Teka ke tok ilu, Pak be. Pada barah ke be? Allahu a'lam bisawab. Itu kejadian karena murah-rah itu. Semoga jadi ilmu untuk kita bersama. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya, silakan. Mungkin hubungan dengannya kan, karena mendengar juga pakai sembahyang Jumaat, dengan khatib Mimbar. Kan, kayo dengan azan, kayo buat azan. Yang tayo pun dah pernah azan ini, dengan sembahyang. Itu kalau dalil di dalam kitab Sabilai ada. Kalau khatib sudah naik mimbar, adab setelah naik mimbar kan azan. Jangankan dia bicara. Itu kita tunggu dulu habis azan. Itu kena hukum haram. Gara-gara jaga adab kena hukum haram. Kalau khatib sudah naik mimbar, orang yang masuk salat cepat lalu duduk. Tidak dia tunggu lalu khatib berdiri lalu dia salat lagi. Itu kena hukum haram. Dalil Sabilai di bab khutbah. Itu mungkin nanti kita sosialisasikan terus-menerus sehingga mapan di pikiran masyarakat secara umum. Tabu gara-gara tidak disosialisasikan. Tabu artinya agak jarang di pikiran. Betul lagi. Sabilai sebagai contoh, walau dia belum masuk ke khutbah tapi dia sudah naik ke mimbar, itu adab. Kemudian Hanapre. Karena adab azan itu tunggu, itu cuma sunnah, menentang dengan hal haram. Ada sunnah adab. Jadinya ada pegah-pegah ilun tering, pegah-pegah khutbah yang tu supaya orang tingat. Ngerti kan? Ya kata okey mimbar. Tengok bantru. Yang tembayangnya baik bantuh dari rumah atau bantuh tertamong dari kulah, langsung Allahu Akbar dengan cepat. Artinya jangan sembahyang panjang, jadi haram. Lalu duduk terus. Jadi jangan ketika azan kita tunggu habis azan baru salat. Khatib sudah di mimbar sebab. Jadi itu hadis langsung. Masalah adab ketika kita Jumatan. Ada lagi yang lain silakan. Ya. Yang mazhab Imam Syafi'i galak-galak. Sebab jerah duduk. Yang mazhab Imam Hanafi je. Payah harah ilai belah harah baru jutut. Yang tengok bulat-bulat jutut. Mana oleh raku-raku tak tut you menang. Ana ada cang-cang.
Alian baru darah sah. Nyai lu pengalaman baru ta Bang Kamal. Tenggu. Adi lu peting limau baru ta terinspirasi lun tarik ju kulit raya-rayanya lu buka papui berea lu lung ju dapui. Kan habis keat kulitnya, tarik cang-cang. Alhamdulillah merepah kulit. Lu halal so nak cok-cok merepah-repah. Itu bak tutung tinggal kerih dah. Mahek mi kampung ada bubuk mi dia. Jadi ada datatnya kan najis najis cuci luar aman. Tapi nunggunya nyu hitamnya gara-garanya nunggu gara-gara darah hawanya ada datatnya. Cuci luar sah. Nyo mengaji mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an dan dasarji juga pekerjaan yang di masa lampau. Kamu ada lagi? Kalau tak ada kita tutup. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, mentajhid 1000 orang mayat. Waqil, kata sahabat, wa min qiraatil Quran ya Rasul, kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? Waqal, jawab Rasul, la yanfa'una al-Quran illa bi ilmi. Tidak berguna Al-Quran kecuali dengan ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Jumat berkah. Kalau roti yang nak padang hiji orang dah. Aku kan padang hiji di bawah itu. Ada yang nadi. Ini daerah tu si anak orang. Dicah peh dia ni mana. Ini peh. Kilo. Beli. Ya. Patah sini aja. Ya. Pelan. Coba. Ambil ya tu. Pola. Assalamualaikum.